Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Konrado Stefan Wilka, biasa dipanggil Stevi. Saya dari kelas 10J SMA 1 Franciscus Xavier Surteng akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Teks negosiasi. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi biasanya terjadi karena ada perbedaan kepentingan, lalu kedua pihak berusaha menemukan solusi terbaik bersama. Contoh sederhana, tawar-menawar di pasar. Lalu kita masuk kepada tujuan. Tujuan teks negosiasi antara lain, yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan atau solusi yang saling menguntungkan. Yang keempat, menghindari konflik atau perselisihan. Yang kelima, mencapai keputusan yang disetujui semua pihak. Selanjutnya, kita masuk kepada ciri-ciri. Ciri-ciri teks negosiasi adalah: yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, ada proses tawar-menawar. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang keempat, bertujuan mencapai kesepakatan. Yang kelima, ada kepentingan yang ingin dicapai. Yang keenam, menghasilkan keputusan bersama. Yang ketujuh, biasanya berbentuk dialog atau percakapan. Untuk contoh singkatnya, teman-teman bisa melihat pada gambar yang saya tampilkan. Di sini, ada seorang penjual dan pembeli yang sedang melakukan proses negosiasi. Selanjutnya, kita masuk kepada teks negosiasi dan surat penawaran. Teks negosiasi adalah percakapan langsung antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan. Sementara surat penawaran adalah surat yang berisi penawaran barang atau jasa kepada pihak lain. Tujuannya untuk menawarkan produk agar dibeli. Selanjutnya, kita masuk kepada struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terdiri dari: yang pertama, orientasi. Pada tahap ini terjadinya pembukaan atau salam. Contohnya, pembeli yang menyapa penjual dengan salam "selamat siang". Yang kedua, permintaan. Pada tahap ini, pihak pertama menyampaikan keinginannya. Contoh, pembeli mengatakan, "Saya ingin membeli sepatu ini". Yang ketiga, penawaran. Pada proses ini, proses tawar-menawar dilakukan. Contohnya, pembeli, "Boleh kurang?" Lalu penjual menjawab, "Bisa, 275.000". Lalu yang keempat, persetujuan. Persetujuan di mana adanya kesepakatan yang terjadi. Contohnya, pembeli mengatakan, "Baik, saya setuju", kepada penjual yang telah menawarkan harga. Lalu yang kelima, penutup, mengakhiri negosiasi. Contohnya, penjual mengatakan, "Terima kasih". Lalu kita masuk kepada kaidah kebahasaan. Ciri bahasa yang digunakan: yang pertama, bahasa yang sopan. Yang kedua, kalimat persuasif atau membujuk. Yang ketiga, kalimat tanya. Yang keempat, kalimat penawaran. Dan yang kelima, kalimat persetujuan. Contohnya, "Bolehkah harganya dikurangi?" Lalu yang terakhir, kita masuk kepada langkah menulis. Langkah-langkahnya: yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, menentukan masalah. Yang keempat, membuat dialog negosiasi. Yang kelima, menentukan kesepakatan. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.